Oke, saya ulang, ini kita pertemuan ketiga. Kita akan bahas mengenai pengertian evaluasi. Minggu lalu sudah ada teman-teman yang presentasi ya. Nah, sekarang ini kita mau rangkumin. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu proses pengumpulan, penganalisisan atau penganalisaan, penafsiran, pengolahan, dan interpretasi informasi data perkembangan dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga PAUD. Tapi prosesnya nggak sembarangan. Prosesnya itu dilakukan secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan. Terus ngumpulin informasinya gimana? Ya, dengan cara observasi, wawancara. Observasi itu apa? Pengamatan. Misalnya, coba minta tolong Sola ya. Coba ke tengah sini. Bawa aja kursinya. Nah, misalkan Sola ini anak usia 5 tahun ya. Nah, kita mau melakukan observasi. Ya susah berdiri aja deh, kalau susah bawa berdiri aja. Oke. Anggap Sola ini anak 5 tahun ya. Coba, siapa yang mau observasi Sola? Ayo angkat tangan. Ya, Risa apa? Sola dia perempuan berkacamata, memiliki badan yang tidak kurus dan tidak gemuk juga. Terus tangannya ceria gitu. Nah, kalau udah orangnya ceria kayak gitu itu bukan observasi. Itu udah ada subjektif kamu. Nah, kalau observasi itu kamu ngelihat apa? Misalnya nih ya, Sola ya, observasi, anggap aja nih anaknya. Oh, dia pakai kacamata, rambutnya panjang, pakai kemejanya putih, celana hitam, pakai kaos kaki. Jadi benar-benar apa yang kamu lihat. Nah, nanti ketika dia main, misalkan dia kalau main dia selalu main sendiri ya, kamu lihat ketika waktu bermain Sola terlihat bermain sendiri. Nah, itu kamu nggak usah masukin lagi. Ketika bermain Sola kayaknya tampaknya sedih, mungkin dia sedang bermasalah. Wah, itu udah bukan observasi ya. Itu nanti observasi mah catat aja dulu apa datanya. Kalau wawancara misalkan, Sola kamu kalau di rumah udah bisa makan sendiri? Nah, itu wawancara. Kita tanya. Kalau kuesioner kita kasih ke orang tuanya, karena ceritanya kan dia 5 tahun belum bisa membaca banyak gitu. Catatan medis juga bisa minta ke orang tuanya atau sekolah dan kunjungan rumah. Ini nanti CBL 1 kalian kan? Nah, CBL kalian nanti akan seperti ini. Terus ada pencapaian hasil belajar pertumbuhan dan perkembangan. Boleh kembali lagi ke tempatnya, silakan Sola. Terima kasih. Nah, sekarang tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi apa sih? Tujuan evaluasi itu kita ingin mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik. Terus dari evaluasi itu juga kita ingin menyusun perencanaan pembelajaran. Kayak tadi, oh ternyata dia udah bisa makan sendiri di rumah. Berarti yang belum apa nih? Oh, yang belum dia bisa mandi sendiri. Oh, berarti nanti kalau mau ngasih pembelajaran, misalkan kasih PR di rumah, PR tugas gitu loh, berlatih untuk bisa mandi sendiri. Mungkin di sekolah diajarin gitu, cara-cara mandi. Misalkan, ayo adik-adik kalau mau mandi ngapain dulu? Siapin airnya, siapin sabunnya. Terus biasanya mandinya pakai apa? Pakai gayung atau pakai shower misalnya. Jadi itu kita bisa tahu kalau anak itu tepat sasaran. Kita mau ngajarin apa tepat sasaran karena sudah ada evaluasi dulu. Coba kalau enggak kan diajarin makan, anak udah bisa makan, jadi anak bisa bosen, bisa nggak tepat sasaran. Padahal yang belum bisanya apa gitu. Itu juga tujuan evaluasi itu bisa menyusun perencanaan pembelajaran.
menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan, mengetahui efektivitas materi atau konsep, metode, sumber belajar, dan media untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran. Jadi kalau kita evaluasi, kita tahu nih pembelajaran selama ini udah efektif belum. Misalnya kalian ingin mengajarkan ke anak-anak itu misalkannya tema profesi, udah sempet ceritanya diajak anak-anak ke pemadam kebakaran atau kantor polisi, seru tuh, tapi efektif apa enggak? Makanya dikasih evaluasi, misalnya dikasih LKA atau tanya jawab. Metodenya kan macam-macam tuh. Bisa dikasih LKA, misalkan profesi apa, tugasnya apa, nanti menghubungkan misalnya. Atau ditanya, tadi adik-adik sudah lihat Pak Polisi kerjanya apa? Bisa jawab nih salah satu. Kayak gitu berarti, oh berarti metode field trip misalnya. Berarti metode field trip itu berkunjung ya ke tempat itu ternyata efektif buat anak-anak karena anak-anak ingat dan bisa menjelaskan. Misalkan kayak gitu, itu gunanya evaluasi. Kita jadi tahu. Misalkan kalian ada tema tanaman, terus kerjaannya cuma jelasin metode ceramah, jelasin, terus anak disuruh mengerjakan worksheet atau LKA, terus nanti ditanya pohon apa? Nggak tahu, ternyata anak nggak. Berarti metode seperti itu kurang efektif. Misalnya, gitu ya. Itu contoh dari tujuan evaluasi bisa mengetahui efektivitas. Terus selain itu bisa memberikan informasi pada orang tua atau wali agar mampu menjadi tim bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan di rumah. Terus juga umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Nah, ini fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi bisa dilihat di sini. Memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Bisa juga untuk memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu. Kayak tadi contoh Sola tadi contohnya, dia udah bisa makan sendiri tapi misalkan dia belum bisa mandi, kan kita jadi punya informasi. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita nggak bisa memberikan informasi kepada orang tua tentang anaknya, kemandiriannya yang masih perlu ditingkatkan dalam hal apa misalnya. Yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental yang dicapai anak, mengetahui hambatan-hambatan kesukaran yang dialami anak dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsipnya kemarin juga udah dijelasin ya. Prinsipnya menyeluruh. Jadi nggak cuma satu hal aja, satu aspek aja. Novian sibuk apa? Nyatet. Jadi menyeluruh itu semuanya, aspek kognitifnya, sosio-emosionalnya, bahasanya. Jadi nggak cuma kognitif terus, motoriknya juga, seninya mungkinnya menyeluruh lah. Terus berkesinambungan artinya apa? Terus menerus. Jadi nggak melakukan evaluasi nggak cuma saat ini tok, tapi itu saat memulai, saat di tengah pembelajaran atau di tengah semester, nanti di akhir, itu terus menerus. Objektif, ya kayak tadi, kalau melakukan evaluasi tuh kita nggak bisa kayaknya si Risa ini nih males orangnya gitu, nggak bisa, harus ada buktinya. Buktinya ketika observasi anak itu, wawancara,
Terus mungkin kita tanya gurunya, orang tuanya, sampai kita dapat satu informasi yang utuh dari si anak ini. Jadi menyeluruh ini nggak cuma satu aspek tadi, tapi menyeluruh ini kita dapat informasi juga yang utuh tentang si anak ini. Berkesinambungan, jadi ada follow up. Follow up tuh maksudnya gini, hari ini tadi ditanya dievaluasi seolah itu belum bisa mandi sendiri, tapi dia udah bisa makan. Oke, terus dikasih penjelasan, diajarin dan gimana kalau kerjasama sama orang tuanya. Terus nanti bulan depan mungkin ditanya lagi, udah bisa mandi belum? Nah, gitu. Jadi berkesinambungan evaluasi itu. Objektif yang tadi objektif, tidak memasukkan perasaan sendiri, pendapat sendiri. Misalnya, ya kayak tadi ya, Risa tadi kasih contoh yang bagus. Anaknya selalu ceria gitu. Padahal kan lagi observasi dan pakai masker juga, kan nggak tahu, berarti itu subjektif, bukan objektif. Nah objektif itu enggak, objektif ya apa yang dilihat yang sesuai saat itu. Autentik juga, autentik ini apa? Autentik itu yang jujur ya, yang memang keadaan sesungguhnya. Mendidik, prinsipnya mendidik dalam arti apa? Kita pengen anak ini, anak yang kita observasi itu menjadi lebih baik. Terus kebermaknaan. Jadi kalau melakukan evaluasi itu ada maknanya, nggak cuma mau evaluasi karena aku kepo. Jadi evaluasi diobservasi, itu anaknya influencer loh, pengen aku kepo, pengen tahu kayak gimana sih. Nggak bisa kayak gitu, cuma karena dasar kepo misalkan. Tapi evaluasi itu kita ada maknanya, kita pengen apa, pengen mengembangkan perkembangan anak ini, makanya kita evaluasi. Nanti hasil evaluasinya untuk tujuan pengembangan tadi. Misalnya ruang lingkup evaluasi. Konsep evaluasi pembelajaran anak di sekolah lebih banyak pada penilaian kinerja atau penampilan, atau bahasa Inggrisnya performance assessment. Ini untuk melihat aspek perkembangan anak. Dan ruang lingkup evaluasi apa aja? Pertama, kegiatan yang dilakukan anak. Terus kata-kata yang diucapkan anak. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah anak. Terus hasil karya anak. Ini contoh ruang lingkup evaluasi yang perlu dievaluasi. Kayak kita misalkan ingin tahu, misalkan saya sebagai guru nih, saya pengen tahu efektif gak sih kalau saya mengajar. Saya tinggal lihat dari kalian nih satu-satu. Oke, saya senang posisi duduk gini kelihatan semua. Oh ternyata ada yang tidur, ada yang sibuk sendiri misalkan. Berarti mungkin cara mengajar saya kurang efektif kayak gitu. Itu contoh bagian dari evaluasi. Atau saya lihat di bahasa tubuh kalian, terus ekspresinya, terus nah ini hasil karyanya misalnya. Itu contoh ruang lingkup evaluasi ya. Nah peran guru dalam evaluasi pembelajaran peserta didik di sekolah. Yang pertama, memilih alat evaluasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Terus melakukan evaluasi dan penilaian dari pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa muncul. Terus menilai perilaku anak secara keseluruhan. Kata yang diucapkan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, hasil karya anak tadi ya, ruang lingkupnya. Terus menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan program pendidikan anak usia dini. Jadi peranan guru itu memilih dulu alat evaluasinya apa yang tepat. Terus setelah memilih, terus lakukan evaluasinya dan penilaiannya. Menilai perilaku anak secara keseluruhan. Terus menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan program pendidikan anak usia dini. Oke, bisa kita lihat seperti ini. Pendidik itu umpan balik. Untuk apa? Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Jadi evaluasi bagi pendidik itu bisa sebagai untuk umpan balik, memperbaiki kegiatan pembelajaran dan bisa menyusun program kegiatan. Bisa untuk
pertimbangan kegiatan bimbingan terhadap peserta didik agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terus bisa juga pertimbangan untuk menempatkan anak dalam kegiatan sesuai minat dan kebutuhan. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita kuat, observasi kita kuat. Observasi itu paling penting ya. Kalau anak-anak, nanti kalian kan jadi orang tua nih. Kalau nggak jadi guru pun, misalkan keburu dipersunting misalnya, belum sempat kerja, kalian juga nanti akan jadi orang tua, jadi orang tua punya anak. Nah, observasi anak kalian itu juga perlu, kalian juga bisa, oh ternyata kalau saya kasih makan misalkan makanan tambahan yang empasi, ini anak saya tuh gak nafsu makannya, tapi kalau dikasih labu misalkan, oh ternyata labu manis itu kan tanpa sadar kalian sudah melakukan evaluasi. Taunya dari mana? Dari observasi. Anaknya kalau nafsu makannya seperti apa. Dan itu jadi bahan pertimbangan kalian ketika mau bikin empasi yang lain misalnya. Contoh yang sederhana. Itu gunanya evaluasi. Untuk orang tua itu sebagai informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Untuk pemerhati anak ya untuk pembinaan anak. Bagi si anak, perkembangan anak itu untuk mengetahui potensi dan hak anak terpenuhi. Oke, itu inti dari pertemuan kita kedua dan ketiga.